Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Armila, NIM 2010104030, jurusan Perbankan Syariah 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Investasi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Mursal SSY MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi makalah dari kelompok 7 yang berjudul Investasi Sektor Keuangan pada Bank Syariah. Langsung saja dengan pembahasan yang pertama, pengertian landasan hukum dan fungsi Bank Syariah. Bank Syariah menurut Karnaen adalah pengertian Bank Syariah ada dua macam. Yang pertama, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, bank dengan tata cara beroperasinya sesuai pada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Adapun secara yuridis, pengertian Bank Islam dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memberi peluang diterapkannya dual banking system dalam perbankan nasional yang membuat industri perbankan di Indonesia tergerak menyelenggarakan bisnis keuangan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, adapun pembahasan yaitu landasan hukum perbankan syariah berkenaan dengan landasan hukum perbankan syariah. Secara khusus tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, akan tetapi secara substantif dapat ditelusuri dari kedua sumber itu dengan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu juga terdapat landasan hukum yuridis, antara lain dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran, hadis, yuridis. Fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan, giro, dan tabungan dengan prinsip wadiah maupun mudharabah, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Selain itu, Bank Syariah memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer investasi atau mudarib. Maksud dari fungsi Bank Syariah sebagai manajer investasi adalah bahwa Bank Syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari Bank Syariah. Atau juga dimaksudkan bahwa Bank Syariah mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua, investor. Dalam fungsi ini Bank Syariah bertindak sebagai investor. Maksudnya adalah bank menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad mudharabah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham yang dapat dijual dibelikan. Yang ketiga, adapun jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran dalam melaksanakan fungsi ini. Bank Syariah tidak terlalu beda jauh dengan bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jasa-jasa tersebut misalnya memberikan layanan clearing, transfer, inkasu, pembayaran gaji, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Salah satu fungsi lainnya yang membedakan dengan bank syariah adalah bank yang syariah memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat melalui dana kar atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Adapun
Pembahasan kedua yaitu produk investasi di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia banyak menawarkan produk-produk investasi seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Permata Syariah. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu mekanisme investasi pada bank syariah. Mekanisme investasi di bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua golongan utama, yaitu bagi hasil atau PLS dan non-profit and loss sharing atau non-PLS. Dalam model PLS, maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan sebagai pengelola dana dan pemilik dana, atau sebaliknya dengan memperjanjikan nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam model non-PLS, maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan transaksi jual beli atau perolehan imbalan atas jasa, sehingga bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli atau fee dari keuntungan jasa yang diberikan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.